Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bermuajah, berkumpul untuk bertawasaw bil haq, tawasaw bil sabar, dan tawasaw bil marhamah melalui kajian akhlak yang kita ambil dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita berharap semoga majelis ini mendatangkan manfaat yang banyak, keberkahan yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berhubung kita atau saya tidak bisa mengisi di pertemuan sebelumnya, berarti udah 2 bulan ya. Sampai lupa ini sampai di mana gitu. Di bab keberapa, karena saya juga mengisi atau memakai kitab ini sebagai acuan di beberapa majelis ya. Tapi nggak masalah ya. Kalau ada hadis yang terulang, saya kira baik-baik sajalah ya, insyaallah. Bab yang ke-7 dari Al-Adab Al-Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Babu uquqil walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Alhamdulillah muncul. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan dengan sanadnya dari Al-Jurairi, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala unabbiukum bi akbaril kabair, tidakkah kalian mau aku beritakan tentang dosa yang paling besar? Sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakannya. Qalu bala, para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah, yang termasuk dosa-dosa besar pertama adalah al-isyrak billah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah tidak harus dengan menyembah sesuatu selain Allah, dengan menyembah berhala misalnya. Itu salah satu bentuk kesyirikan. Syirik, ada syirik rububiyah dan ada syirik uluhiyah namanya. Syirik yang berkaitan dengan hak rububiyatullah. Kita meyakini Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai zat yang menghidupkan, mematikan, menentukan jodoh, menurunkan rezeki. Apa yang Allah lakukan untuk makhluk-makhluknya di alam semesta ini adalah Allah sebagai Rabb. Sedangkan uluhiyah berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau uluhiyah kaitannya dengan sesembahan, kaitannya dengan ketundukan, kaitannya dengan perasaan kita yang lemah mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitannya dengan uluhiyah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ibadah dan isti'anah itu kaitannya dengan uluhiyatullah. Tapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan alam semesta itu kaitannya dengan rububiyah. Ada yang melakukan syirik dari sisi uluhiyatullah dan ada juga perbuatan-perbuatan syirik yang berkaitan dengan rububiyatullah. Nah, kalau yang berkaitan dengan uluhiyatullah ini kaitannya dengan menyembah selain Allah, misalnya menyembah berhala, berarti dia sudah syirik. Jelas-jelasan syirik yang seperti itu. Atau mengandalkan sesuatu untuk dapat menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengandalkan bebatuan untuk supaya dia bisa selamat. Gitu. Atau mengandalkan meminta-minta kepada pohon besar, meminta-minta kepada kuburan, itu kaitannya dengan syirik uluhiyah. Ya. Kita punya komitmen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita butuh apa-apa mintanya kepada Allah, bukan kepada kuburan. Gitu. Walaupun ada juga yang ngeles, ya, saya bukan minta ke kuburan, tetapi menjadikan kuburan atau ahli kubur itu sebagai wasilah, sebagai perantara antara diriku dengan Allah. Gitu. Khususnya di depan kuburan, tapi yang diminta adalah Allah. Itu sama saja dengan jawaban orang-orang musyrik Quraisy, ya, yang ketika diajak untuk hanya menyembah Allah, jangan menyembah berhala, jawabannya apa? Berhala-berhala ini hanya sekedar perantara kami untuk menuju Allah. Sama ngelesnya. Gitu. Ya, artinya perbuatan-perbuatan seperti itu berulang. Ada peluang, ya. Ada bakat gitu ya. Manusia itu punya bakat untuk melakukan hal itu, untuk berharap kepada selain Allah, dan ketika ditegur, ketika dinasihati akan mengungkapkan jawaban seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, menyatakan bahwa benda yang dia andalkan itu hanya sekedar perantara. Dia bukan minta ke kuburan, tetapi mintanya kepada Allah melalui perantara ahli kubur. Sama saja. Ya, itu jawaban orang-orang musyrik Quraisy dulu. Ya, yang menyatakan berhala-berhala itu hanya sebagai perantara saja antara mereka dengan Allah. Nah, ini syiriknya syirik uluhiyah. Ya, kalau syirik rububiyah, meyakini adanya pihak-pihak lain selain Allah, ya, yang punya pengaruh dalam kehidupan kita. Bahwa ada pihak-pihak lain selain Allah yang bisa menentukan rezeki kita. Kalau begini, kalau melakukan ini nanti susah rezekinya. Melakukan ini saja, kalau melakukan yang seperti ini rezekinya akan lancar. Gitu. Kalau rumahnya letaknya seperti ini, nah itu nanti susah rezekinya. Letaknya tidak boleh seperti itu, harus yang seperti ini. Ya. Sampai buat pagar pun dihitung berapa tiang gitu. Karena kalau jumlahnya sekian, nah itu nggak hoki, gitu istilahnya. Ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi jangan dikira syirik itu hanya menyembah selain Allah, enggak. Tindakan-tindakan kita yang mengesankan bahwa kita mengandalkan pihak lain selain Allah itu juga syirik. Memilih nama, ya. Ada nama-nama tertentu yang
tidak boleh dipakai untuk manusia atau makhluk. Misalnya Rahman, Allah, ya, nggak boleh manusia dinamakan Allah, nggak boleh. Itu hanya milik Allah. Ya. Tapi ada yang memakai terjemahannya Tuhan, jadi namanya Tuhan. Ya. Ada orang di KTP-nya namanya Tuhan, itu juga melanggar, nggak boleh. Rahman, Rahman hanya Allah, tidak ada manusia yang Rahman, itu nggak ada. Sehingga nama Rahman tidak boleh disematkan kepada manusia. Ya, Rahman satu-satunya di alam semesta ini cuma Allah. Ya, jadi kalau ada manusia dinamakan Rahman, nggak boleh, itu melanggar. Ya. Abdur Rahman silahkan, hambanya Allah yang Maha Rahman. Ya. Tapi kalau Rahman saja hindarkan. Kalau terlanjur, ya kalau bisa diganti, diganti. Ya, karena itu melanggar dalam ilmu tauhid, itu melanggar. Ya. Atau memberi nama kepada seorang anak yang didahului dengan kata abdun, tetapi setelah abdun artinya hamba. Ya. Setelah abdun seharusnya salah satu dari nama-nama Allah. Nah, tapi yang dipakai nama-nama yang lain. Abdul Hajar misalnya, nah, itu kan syirik. Abdul Hajar, hambanya batu. Ya. Abdul Kahfi, hambanya gua. Ya. Jadi setelah Abdun harus salah satu dari nama-nama Allah. Ya, nggak bisa ngambil dari yang lain-lainnya. Nah, dan seterusnya. Ya. Jadi poinnya di sini adalah jangan dikira menyekutukan Allah itu hanya dengan menyembah berhala. Nah, itu salah satunya saja. Ya. Mengandalkan selain Allah, kalau bukan karena Dia, saya sudah begini. Nah, itu sudah syirik namanya. Saya bisa seperti ini gara-gara Dia. Itu pernyataan yang kelihatannya melankolis, padahal itu melanggar, nggak boleh. Alhamdulillah, karena pertolongan Dia saya bisa seperti ini. Jadi dimulai dari alhamdulillah. Ya, semuanya kita gantungkan, kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, ini yang pertama yang Rasulullah wanti-wanti. Yang kedua, wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Wajala sawakana muttaqian ala wa qauluzur. Jadi yang ketiga adalah berkata-kata bohong sebenarnya secara harfiah wa qauluzur ini, tetapi maksudnya adalah bersaksi palsu, menyatakan kesaksian tapi kesaksiannya itu tidak benar, mengada-ada. Itu namanya qauluzur. Ya, jadi tiga hal ini yang Rasulullah SAW wanti-wanti, yang diinginkan oleh Imam Bukhari rahimahullah tentunya adalah poin yang kedua, wa uququl walidain. Ya, uquq ya, artinya durhaka, berkata-kata kasar kepada kedua orang tua itu bagian dari uquq. Ya. Sebagian ulama juga sebagaimana hadis-hadis yang akan kita sebutkan nanti, menjadikan hati kedua orang tua sedih karena sikap kita itu bagian dari uququl walidain. Artinya sikap seorang anak di hadapan orang tuanya itu kalau bisa menyenangkan gitu. Tentunya dalam hal-hal yang minimal mubah. Ya, kalau hal-hal untuk menyenangkan orang tua tapi dalam konteks maksiat ya tentunya nggak boleh. Ya, itu diharamkan. Ya. Konteksnya di sini yang minimal mubah. Ya. Kalau orang tua misalnya ya ingin sekali makan apa gitu ya, makan apa misalnya.
makan salad buah, ya, dan kita mampu untuk membelinya, ya, atau mengadakannya, ya kenapa tidak? Ya. Jadi menyenangkan, ya, menyenangkan hati orang tua, ya, itu adalah salah satu cara supaya kita tidak terjebak kepada uququl walidain. Ya, jadi uququl walidain ini nggak harus bentuknya membentak-bentak orang tua, ya, atau ada juga fenomena mengusir orang tua dari rumah, gitu. Bukan hanya itu, ya. Menjadikan hati orang tua itu sedih atau tidak mau mewujudkan keinginan orang tua padahal diyakini dia itu mampu untuk melakukannya. Ya. Itu juga bagian dari uququl walidain. Kemudian ini berkaitan dengan tradisi sebagian masyarakat kita yang cara berkomunikasinya memang seperti itu sejak kecil. Ya. Orang tuanya pun seperti itu mendidik anaknya. Ya. Jadi antara anak dengan orang tua lu gue gitu. Ya. Ya ini tradisi, ya. Tradisi orang-orang mempunyai kesan ini enggak sopan amat anak ini sama orang tuanya. Padahal menurut dia dan orang tuanya biasa-biasa saja. Ya, tapi orang lain, ya, yang tidak biasa, yang punya adat yang berbeda, ya, merasa itu tidak sopan. Ya, itu bagian dari uququl walidain menurut dia. Tapi bagi orang yang melakukannya itu hal yang biasa sehari-hari dia lakukan. Orang tuanya mendidik dia seperti itu. Cara ngomong orang tuanya kepada orang lain pun seperti itu. Gitu. Apakah itu bagian dari uququl walidain? Ya semoga tidak. Tapi alangkah baiknya, ya, dirubah adat yang kurang baik itu dirubah. Ya, karena Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berkata-kata lembut kepada kedua orang tua, bukan berkata-kata dengan nada tinggi kayak orang ngegas gitu, ya. Tapi itu kesan yang didapatkan oleh orang lain yang tradisinya beda gitu. Yang ini seperti apa? Ya, standar kita untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah ajaran Rasulullah SAW. Ya, kitanya lah yang harus menyesuaikan. Gitu. Ya. Kita tidak bisa beralasan ini sudah tradisi, ini adat istiadat kami, nah, itu nggak bisa. Ya. Memang di dalam syariat al-uruf, ya, adat istiadat bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Memang benar, akan tetapi ada syarat dan ketentuannya. Ya, di antara syarat dan ketentuannya, adat kebiasaan atau uruf itu tidak boleh bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Itu syarat dan ketentuannya. Ya. Jadi kalau ada adat kebiasaan masyarakat tertentu, ada adat kebiasaan masyarakat di Barat, ya mereka untuk menghadapi musim dingin, supaya mereka tetap survive di musim dingin, mereka minum arak. Itu sudah adat kebiasaan mereka. Mereka minum arak itu seperti minum teh di kita. Apakah itu bisa dibenarkan? Nggak bisa, karena itu bertentangan dengan syariat. Ya, jadi syariat harus dijadikan sebagai standar untuk menentukan adat kebiasaan kita, adat istiadat kita sesuai atau tidak gitu. Boleh dilanjutkan atau tidak, ya. Baik, ini yang berkaitan dengan uququl walidain. Sedangkan qauluz zur sudah kita sebutkan tadi, wajala sawakana muttaqian. Tadinya Rasulullah SAW sedang bersandar. Tapi ketika akan menyebutkan hal yang ketiga, Rasulullah duduk dengan lurus. Ala wa qauluz zur. Ketahuilah bahwa kesaksian palsu pun, ya, termasuk dosa besar. Mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Ya, perawi hadis ini
bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus mengulang-ulang 3 hal ini: al-isyrak billah, wa uququl walidain, ala wa qauluz zur. Sampai sahabat yang mendengarkan hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah selalu mengulang-ulanginya sampai aku menginginkan bahwa agar Rasulullah SAW menyudahinya. Jangan terus-menerus mengulanginya, gitu. Karena kami sudah hafal, gitu. Cukup diulang-ulang 3 kali, 4 kali, 5 kali, kami sudah hafal. Sementara Rasulullah SAW ketika itu mungkin karena seriusnya masalah yang Rasulullah SAW ajarkan ini, Rasulullah mengulang-ulang. Ya, artinya bagi kita pun tidak salah kita mengulang-ulang nasihat. Ya, kita jangan bosan ya mendengar nasihat-nasihat yang baik. Pengulangan terhadap nasihat-nasihat tertentu, kita jangan merasa bosan, gitu. Ya, karena ya kebosanan itu bagian dari setan. Setanlah yang membisikkan atau yang menginginkan kita bosan, ya, untuk mendengar nasihat-nasihat yang baik. Gitu. Karakter manusia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an adalah lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kemudian manusia juga cenderung lupa. Ya. Atau bukan lupa sebenarnya, dia ingat cuma enggak sadar. Bahasa kitanya enggak ngeh, gitu. Dia sudah hafal, sudah tahu itu, tetapi dalam peristiwa yang dihadapi dia tidak melakukan apa yang sudah dia ketahui. Karena apa? Bukan karena lupa, tapi karena enggak ngeh. Seperti cerita Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Umar mencak-mencak, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad wafat akan aku penggal lehernya. Ya, jadi ekstrim sekali ini. Yang berani mengatakan Rasulullah wafat, aku akan penggal lehernya. Kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjenguk jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuka penutup wajah Rasulullah, kemudian beliau mencium antara dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menutupnya kembali lalu menghampiri Umar bin Khattab seraya berkata, "Man abada Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Lalu Abu Bakar menyitir sebuah ayat di surat Al-Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Dan Muhammad itu adalah seorang rasul dari rasul-rasul lainnya yang pernah ada, yang semuanya sudah meninggal. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika Nabi Muhammad meninggal atau terbunuh, kalian akan berbalik arah kepada kekafiran? Dan seterusnya. Mendengar ayat itu disitir oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab mengatakan, seolah-olah baru kali ini aku mendengar ayat tersebut. Padahal kita tahu Umar bin Khattab bukan hanya hafal 30 juz, tetapi juga menguasai sejarah diturunkannya ayat-ayat suci Al-Quran itu. Ayat apa diturunkan kapan, dalam peristiwa apa, Umar ingat semuanya itu. Cuma ketika Rasulullah SAW wafat, beliau benar-benar sangat sedih. Sehingga ada hal-hal yang seharusnya tidak boleh beliau lakukan, beliau lakukan. Ya, karena beliau
nggak sadar tentang ayat yang yang berkaitan dengan sikap yang beliau lakukan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya. Jadi apalagi kita, gitu, ya. Kita memang perlu sering-sering diingatkan. Ya. Ulasan tentang larangan untuk menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua ini sejak kecil sudah pernah kita dapatkan. Tapi apakah sudah kita amalkan secara sempurna? Pasti belum. Gitu. Ya. Ilmu yang kita pelajari, yang pernah kita pelajari, bertahan untuk beberapa waktu lah, ya. Mungkin beberapa bulan kita masih ingat, ya. Tetapi setelah lama kita lupa. Kita perlu diingatkan terus memang. Ya. Majelis yang kita selenggarakan seperti ini bukan hanya berkaitan dengan apa yang disampaikan di dalam majelis, tetapi itu juga berkaitan dengan amalan majelis ilmu itu sendiri, gitu. Ya, karena penerimaan para mustami, ya, para yang hadir dalam suatu majelis itu beda-beda. Ada yang langsung nangkap, ada yang susah nangkapnya, itu beda-beda. Itu sudah sunnatullah, ya. Ada yang sekali dengar langsung ingat, ada yang harus berkali-kali, ya. Itu sunnatullah, ya. Yang hadir di suatu majelis nggak harus semuanya itu sama, habis dari majelis ilmu itu semuanya hafal, gitu ya. Semuanya ingat apa yang diutarakan, nggak semuanya seperti itu. Ya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita adalah sering-sering menghadiri majelis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, mampirlah untuk mengambil bekalan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Ya Rasulullah, yang dimaksud riyadul jannah, taman-taman surga itu apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, hilaqud dzikri atau hilaqul ilmi, halakoh zikir atau halakoh ilmu. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Juga hadis yang mungkin sangat sering diungkapkan tentang fadilat hadir di majelis ilmu atau majelis zikir di masjid, ya, ada 4. Ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berhimpun suatu kaum di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka bacakan kitab Allah di dalamnya, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka pelajari kitab Allah itu di antara mereka, illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketentraman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, para malaikat pun akan mengelilingi mereka di majelis ilmu itu, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka kepada makhluk-makhluk atau para malaikat yang ada di sisinya. Itulah yang sedang berlangsung sekarang ini, gitu. Jadi kehadiran kita ke majelis ilmu itu, inginnya kita, afdolnya, semua kebaikan yang ada di majelis itu kita dapatkan, baik majelisnya juga ilmunya, ya. Tetapi tidak semua hadirin itu bisa menyerap semua, ya. Ada yang mungkin cuma 10%, 20% itu masalah ilmunya, tetapi masalah majelisnya, fadilat yang kita sebutkan tadi itu didapatkan semua, gitu. Ya, jadi
Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam motivasikan kepada kita adalah menghadiri majelis ilmu. Ya, masalah kita bisa menyerap semua atau sebagian itu urusan lain. Gitu. Makanya kalau kita sering-sering hadir ke majelis ilmu, ya lama-lama nempel. Apalagi ada yang berulang di sini yang diungkapkan hadis itu di majelis yang lain hadis itu lagi dan seterusnya lama-lama nempel. Ya, sebagaimana kita sering mendengar innamal a'malu binniyat, saking seringnya kita hafal jadinya. Ya, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Gitu. Ya, memang semuanya itu harus diulang-ulang. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW selalu mengulang-ulang di sini, ya, sampai 3 kali atau malah lebih Rasulullah mengulang-ulang. Ya, supaya apa? Supaya bisa langsung dihafal oleh sahabat-sahabatnya yang punya kapasitas berbeda-beda. Ya, ada yang langsung ingat, sekali dikatakan langsung ingat, langsung nempel. Ada yang harus berkali-kali diucapkan baru hafal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah salah seorang sahabat yang bisa hafal hanya dengan sekali dengar. Ya, jadi kayak rekaman. Sekali dengar hadis Rasul langsung nempel. Ya, dan itu bakat yang beliau miliki sejak kecil. Ya, mungkin itu diantara efek doa Rasulullah SAW buat beliau. Ya. Jadi Ibnu Abbas pernah ketika beliau melihat ada pengamen di Mekah, yang dia sampaikan adalah syair-syair. Dia akan membacakan syair-syair yang dia buat sendiri dan setelah itu dibayar gitu. Nah, itu pengamen di Mekah ya di zaman itu. Nah, Ibnu Abbas menantang, ayo coba bacakan syair yang baru yang kamu buat sendiri. Maka dibacakanlah di hadapan Ibnu Abbas sampai 200 bait lebih kurang. Sudah. Nah, itu sih bukan hal yang baru kata Ibnu Abbas. Enggak, ini yang baru saya buat tadi malam. Masa sih? Saya sudah tahu bait-bait syair yang kamu bacakan tadi diulangi oleh Ibnu Abbas dari awal sampai akhir. Gitu. Padahal baru sekali baca 200 bait, bayangkan 200 bait hanya sekali dengar Ibnu Abbas hafal. Bahkan lebih parahnya lagi, Ibnu Abbas bisa mengulanginya dari bait 200 ke bait pertama. Gitu. Dibalik gitu. Tadinya dibacakan dari bait pertama sampai 200, tapi kemudian dibalik dari 200 ke bait pertama. Nah, itu kualitas Ibnu Abbas. Yang seperti itu banyak di antara sahabat. Ya. Imam Bukhari rahimahullah pun demikian. Ya, beliau ini seorang yang jenius. Ya, sekali dengar langsung hafal. Beliau hafal jutaan hadis, beliau hafal. Hafal itu artinya bukan ditulis, ada-adanya di sini. Ya. Kalau beliau mengungkapkan innamal a'malu binniyat, itu bukan hanya matannya, bukan innamal a'malu binniyat saja, itu berikut beliau dapatkan hadis itu dari siapa dari siapa, terus sampai ke Rasulullah SAW, beliau ingat orangnya. Ya. Beliau pernah diuji dengan 100 buah hadis diacak-acak. Ya, nama orangnya itu diacak-acak. Hadis ke-99, tetapi nama-nama orangnya sebenarnya nama-nama orang yang ada di hadis 52 gitu. Diacak-acak semuanya, diserahkan kepada Imam Bukhari, dan Imam Bukhari bisa menyesuaikannya 100%. Ya, tidak ada salah sedikit pun. Ya. Jadi kalau ada orang-orang sekarang ini yang menyepelekan Imam Bukhari, lah Imam Bukhari itu kan manusia, saya juga manusia, dia makan nasi, saya juga makan nasi, apa bedanya? Itu mereka yang nggak ngerti, ya. Nggak ngerti sejarah perjalanan hidup Imam Bukhari juga ulama-ulama lainnya. Ya. Saya teringat judul disertasinya Babe Haikal, gitu. Ya, The Miracle of Repetition. Ya,
Jadi mukjizat pengulangan, ya. Betapa pentingnya pengulangan itu, ya, dilakukan sebagaimana Rasulullah SAW mengulang-ulang hadisnya di momentum yang berbeda, atau sekali mengucapkan hadisnya diucapkan berkali-kali. Itu artinya memang sebagian manusia itu nggak cukup hanya diberi nasihat sekali, itu nggak cukup. Ada yang cukup tapi itu tidak banyak. Gitu. Rata-rata harus berkali-kali disampaikan baru ingat. Ya kita, ya mungkin ada pengalaman di rumah tangga kita masing-masing dalam mendidik anak. Apakah cukup sekali kita mendidik anak kemudian dia baik gitu? Dia ingat terus, kan enggak. Harus diingatkan, sholat harus diingatkan. Ya, sudah azan masih main gadget, ya, diingatkan lagi. Ya, jadi berkali-kali diingatkan. Nah, itu mungkin mereka baru ingat itu nanti kalau mereka sudah dewasa baru ingat. Gitu. Nah, di sekolah-sekolah, di pesantren, cara mengajarkan doa, cara mengajarkan lafaz-lafaz doa, ya, lafaz-lafaz zikir, bukan seringkali yang saya alami itu bukan di kelas, tetapi dalam praktek langsung di sholat berjamaah. Ya, habis sholat berjamaah, ya, kiainya atau ustadznya akan memimpin zikir. Ya, karena itu terus berlangsung 6 tahun atau 4 tahun, otomatis hafal kan. Jadi memang pengulangan itu perlu gitu. Dan sejarah kenapa imam sholat berjamaah memimpin dalam tanda kutip, ya, memimpin zikir dan memimpin doa, itu sejarahnya dimulai dari pesantren gitu. Ya, jadi kiainya maksudnya itu untuk pembelajaran supaya santri-santrinya bisa langsung hafal dan bisa mempraktekannya tanpa harus mengajarkannya satu persatu di dalam kelas. Dan itu ternyata efektif. Tapi ketika santri-santrinya sudah pulang ke kampungnya masing-masing, ya, mereka mengajarkannya kepada masyarakatnya. Ketika mereka jadi imam, mereka pimpin zikir, mereka pimpin doa, dan terkesan pada akhirnya bahwa di antara praktek sholat ada yang namanya zikir berjamaah dan doa berjamaah. Gitu. Jadi kalau ditanya-tanya dalilnya ada nggak? Kalau dalil doa ya pasti ada, dalil tentang zikir ada. Ya, cuma teknisnya. Ya, artinya itu bukan hal yang terlalu serius, gitu. Tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk mengajarkan, mensosialisasikan cara zikir itu seperti ini, kemudian lafaz-lafaz doa itu ini, kan banyak yang tidak sempat belajar doa kan. Gitu. Tapi ketika dia rajin saja ke masjid, otomatis dia bisa berdoa juga, bisa berzikir juga, padahal dia bukan orang pesantren, dia nggak pernah belajar fikih, belajar hadis, nggak pernah. Ya, cuma karena di masjid itu dia selalu mendengarkan zikir dan doa itu, pada akhirnya dia bisa ikut mengulang-ulangnya gitu. Ya, sampai bacaan-bacaan sholat lah, bacaan-bacaan surat. Ya, banyak saya dapatkan ya ketika terpaksa sholat di musola, di mall gitu ya. Itu imamnya ini belepotan bacanya, tetapi urutan ayatnya benar ya, cuma panjang pendeknya enggak benar gitu. Nah, yang seperti itu kemungkinan besar dia hanya mendapatkan hafalan surat-surat itu berdasarkan pendengarannya sejak kecil. Orang tuanya biasa membaca surat itu, akhirnya nempel. Sementara dia sendiri nggak bisa baca Quran mungkin, gitu. Ya, karena di mall itu didorong-dorong untuk jadi imam, akhirnya dia jadi imam, gitu. Ya. Jadi inilah ini satu poin ya di luar judul bab ya,
yang perlu kita renungkan ya, masalah pengulang-ulangan itu memang perlu ya. Baik, hadis berikutnya, hadis yang ke-16. Haddatsana Muhammad bin Salam dan seterusnya dari Warrad. Warrad ini adalah sekretarisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ketika beliau mendapatkan hadis, beliau minta kepada pembantunya, juru tulisnya namanya Warrad ini untuk mencatatnya. Qala kataba Muawiyah ilal Mughirah. Suatu kali Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong tuliskan sesuatu yang kau pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad fa amla alayya wa katabtu biyadayya. Warrad pun mengatakan, maka Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktekan hadis yang ingin beliau sampaikan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, dan aku pun mencatatnya dengan tanganku. Anni sami'tuhu yanha an kathrati su'al. Bahwasanya aku, kata Syu'bah, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an kathrati su'al, banyak tanya, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta, memubazirkan harta. Idha'ah di sini artinya menghilangkan ya. Adha'a yudhi'u idha'atan artinya menghilangkan, tapi maksudnya di sini memubazirkan harta. Wa an qila wa qal, dan Rasulullah melarang perbuatan katanya ya. Jadi menyebarkan berita yang belum jelas, itu Rasulullah SAW melarang perbuatan itu. Nah, di antara tiga hal yang Rasulullah SAW larang di dalam hadis Mughirah bin Syu'bah ini adalah, di sini nggak ada yang berkaitan dengan uququl walidainnya ya. Ini yang saya juga belum mendapatkan jawabannya ya. Imam Bukhari rahimahullah mencatat hadis ini di bab uquqil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sementara di hadis yang ke-16 ini, tiga hal yang Rasulullah larang. Pertama, banyak tanya. Kedua, menghilangkan harta atau menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, berkata-kata qila wa qala, atau berkata-kata sesuatu sebelum datanya jelas, sebelum datanya itu fix ya, dia sudah katanya gitu. Nah, dari tiga hal ini tidak ada satupun yang menyinggung ke uququl walidain gitu. Ya, saya belum dapat jawabannya ini salah letak atau gimana gitu. Tapi wallahu alam, kalau memang ini benar, ya mungkin uququl walidain itu kaitannya dengan qila wa qala ya. Apa yang berita-berita yang ada yang belum fix ya, yang belum jelas kebenarannya, yang jadi pembicaraan antara kedua orang tua itu disampaikan anaknya kepada orang lain, sehingga mendapatkan respon yang semakin bercabang gitu, karena sumber beritanya nggak jelas atau belum jelas, sudah disampaikan ke orang lain, sudah diberitakan orang lain kepada orang lain, akhirnya ya terjadilah perdebatan ya, perdebatan antara si anak yang menyampaikan ke temannya dan penerimaan temannya, respon temannya kepada dia ya, sehingga muncul ungkapan, itu orang tuamu itu apa, itu orang tuamu gitu. Nah,
Si anak pun menjadi tersinggung digitukan. Ya, dia pun mencela orang tua temannya. Sebagaimana nanti yang akan disebutkan di hadis berikutnya. Ya, mungkin ya, wallahu alam, karena di sini tidak spesifik disebutkan hal yang berkaitan dengan uququl walidain secara langsung. Ya, wallahu alam. Dari 3 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, pertama kathratu su'al, banyak tanya. Ya, banyak tanya itu bisa merepotkan kita. Bani Israel pernah melakukannya dulu ketika mereka membunuh seseorang. Ketika ada yang membunuh seseorang tapi tidak ada yang ngaku siapa yang bunuh. Bagaimana cara untuk mengetahui pembunuhnya itu siapa? Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Kalau langsung mereka lakukan, selesai. Tapi mereka bertanya, sapi yang mana? Sapi yang bagaimana? Warnanya apa? Jenisnya seperti apa? Akhirnya semakin sulit mereka mencarinya karena sapinya itu berwarna kuning. Ya, warnanya saja susah kita cari. Ya, di mana kita bisa mendapatkan sapi berwarna kuning? Ya, susah. Kemudian sapi itu tidak dipakai untuk membajak sawah. Ya. Sapinya itu tidak sedang dalam kondisi hamil dan betina. Baqarah kan sapi betina. Ya. Jadi semakin spesifik, semakin susah dicari. Ya. Padahal kalau sejak awal Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka menyembelih baqarah, kalau memang itu benar-benar sapi baqarah, ya udah selesai. Gara-gara banyak tanya, mereka ya hampir saja tidak mampu untuk menemukannya untuk disembelih. Artinya pada akhirnya mereka temukan dan mereka sembelihlah sapi itu. Ekor dari sapi yang disembelih itulah yang dipukulkan ke jenazah, ya, ke mayat, ke orang Bani Israel yang sudah mati terbunuh. Ya. Ketika dipukul dengan ekor ya sapi itu yang sudah disembelih tadi, bangun dia, langsung bangun dan ditanya, yang membunuhmu siapa? Fulan bin Fulan. Setelah itu udah dia meninggal lagi, gitu, mati lagi. Nah, ini tentunya keajaiban yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jangan dicoba, ya. Ini bukan untuk ditiru. Ini kaitannya dengan mukjizat, ya. Tidak ada, bukan. Kaitannya bukan karena ekor sapi ya. Jadi kathratus soal poinnya di sini. Ya, banyak tanya itu akan merepotkan kita. Kalau memang sudah disebutkan, tolong carikan ini, ya udah carikan aja. Karena kalau banyak tanya, orang yang ditanya itu akan semakin kesel. Gitu. Yang bisa jadi dia akan ngerjain orang yang banyak tanya ini. Dan orang yang banyak tanya ini akan semakin repot untuk melaksanakan perintah. Semakin spesifik akan semakin susah dicarinya. Yang kedua, wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Secara harfiah artinya menghilangkan harta, tapi maksudnya menyia-nyiakan harta atau memubazirkan harta. Ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya. Orang-orang yang mubazir itu adalah saudara-saudaranya setan. Ya, jadi di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala mewanti-wanti kita agar tidak bertindak mubazir. Ya, mubazir itu mengeluarkan harta tetapi tidak dimanfaatkan dan kemudian dibuang begitu saja. Padahal kalau dipakai oleh orang yang membutuhkan, diambil oleh orang yang membutuhkan, itu sangat berharga bagi mereka. Di sebagian masyarakat di Arab, mereka punya satu keyakinan, kalau mereka punya hajatan, ya, hidangan yang mereka siapkan itu habis, walaupun sudah memenuhi semua, tapi sampai habis,
Itu aib bagi mereka. Tapi kalau sampai tersisa banyak, yang hadir banyak tetapi masih tersisa sampai harus dibuang, itu mereka bangga gitu. Berarti ini para undangannya ini udah nggak sanggup untuk menghadapi hidangan yang dihidangkan oleh tuan rumah gitu. Jadi mereka punya kebanggaan di situ. Ya, akhirnya mubazir lah gitu. Ya, nasi, ya, kambingnya tuh mubazir semua dan mereka bangga dengan fenomena itu. Itu adalah hal yang mereka banggakan kepada orang lain untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang mampu. Gitu. Mereka adalah orang yang bisa menghormati tamu dan seterusnya. Ya, padahal itu adalah bagian dari idha'atul mal, ya, menyia-nyiakan harta. Ya, sementara masih banyak ya orang-orang miskin, orang-orang fakir yang seharian tidak makan. Nah, jadi ini yang ya semoga di kita tidak ada tradisi yang seperti itu. Dan yang ketiga qila wa qala, katanya. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pun melarang kita untuk berasumsi gitu ya. Melakukan sesuatu, bertindak sesuatu berdasarkan asumsi. Ada beberapa kasus yang mirip yang dilakukan oleh para sahabat ketika pulang dari medan perang. Di jalan mereka bertemu dengan musuh atau terindikasi musuh ya. Ketika didekati, orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tapi sahabat yang mendekatinya itu nggak percaya, langsung dibunuh. Ya, langsung dibunuh, ya, dan hartanya pun dirampas, dibawa ke Madinah. Dilaporkanlah ke Rasulullah SAW dan ditanya sahabat yang membunuh tadi, kenapa kamu bunuh? Kan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, sahabat tadi mengatakan dia mengucapkan la ilaha illallah kayaknya itu untuk menyelamatkan diri ya Rasulullah. Nah, jadi bertindak berdasarkan asumsi. Ya. Rasulullah katakan afala syaqaqta sadrahu. Apakah kamu sudah membelah dadanya untuk mengetahui bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah itu beneran atau pura-pura? Apakah kamu menguasai niatnya? Ya tentu saja tidak. Ya. Jadi Rasulullah SAW marah ya gara-gara ada sahabat-sahabatnya yang bertindak hanya berdasarkan asumsi. Gitu. Ya, yang seperti itu dilarang dalam Islam. Makanya di dalam ayat disebut fatabayyanu. Idza darabtum fil ardi, ya, kalau kalian melakukan safar maksudnya safar untuk jihad fisabilillah, maka tabayyunlah kalau kalian bertemu dengan orang di jalan yang tidak kalian kenal, tabayyun dulu, jangan asal bunuh gitu. Jangan-jangan dia benar-benar muslim ya. Kalaupun bukan benar-benar muslim, kita hanya diperintahkan untuk menyimpulkan hukum berdasarkan fakta yang terlihat. Di dalam kaedah fikihnya disebutkan nahkumu bidzahir wallahu yatawallas sarair. Kita berhukum berdasarkan apa-apa yang tampak. Ya, dalam bahasa hukumnya fakta persidangan. Wallahu yatawallas sarair. Sedangkan hal-hal yang tersembunyi, rahasia-rahasia yang tersembunyi pada diri terdakwa itu kita serahkan kepada Allah. Ya. Faktanya dia mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah. Mengenai dia ucapkan itu pura-pura, ya, supaya dia selamat, ya, atau beneran serius, ya itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan hakim, ya, bukan urusan kita. Urusan kita adalah
melihat faktanya. Faktanya seperti apa? Ya itulah yang dijadikan sebagai landasan hukum. Bukan apa yang diniatkan oleh orang lain. Apa yang diniatkan oleh orang lain kita tidak menguasainya. Masalah niat itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apalagi qila wa qala, ya, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi hendaknya kita dalam bermedsos misalnya, ya, jangan update status yang isinya kesannya qila wa qala, ya, belum terkonfirmasi sudah kita share, gitu. Apalagi yang sudah jelas-jelasan hoax, berita bohong itu sudah kita share, ya. Hadis atau ungkapan yang sebenarnya bukan hadis, tetapi dikatakan di situ dalam hadis dikatakan begini-begini, langsung kita share, ya, tanpa bertanya dulu atau mengkonfirmasi dulu ini benar-benaran hadis atau tidak. Nah, itu lebih bahaya lagi itu, ya. Menyebarluaskan hoax atas nama Rasulullah SAW fatal, ya. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata-kata atas namaku dengan dusta, dengan sengaja, maka hendaklah dia siapkan tempatnya di neraka. Ya, jadi hoax atas nama Rasulullah, menyebarkan hadis-hadis palsu, ancamannya neraka itu. Bukan undang-undang ITE. Ya, ancamannya neraka langsung itu. Ya, jadi hati-hati kita dalam menyebarluaskan ungkapan-ungkapan yang di situ disebutkan hadis, ya. Dalam hadis disebutkan begini, barang siapa begini. Di bulan Muharram ini saya dulu pernah mendapatkan, ya, ungkapan-ungkapan yang katanya hadis yang berkaitan dengan puasa-puasa di bulan Muharram. Puasa hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga. Itu hati-hati, ya, dalam menyebarluaskan itu harus kita konfirmasi dulu itu benar-benaran hadis atau bukan. Kalau kita ikut-ikutan men-share tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu, kita pun akan mendapatkan ancaman yang sama, ya. Status-status kita di media sosial itu untuk dihapus susah, ya. Status-status kita di Facebook kita sudah lupa, gara-gara ada yang like setelah 5 tahun, ada yang baru like, itu muncul lagi ke laman kita, padahal kita tahu itu beritanya nggak benar, gitu. Ya. Ada seorang ibu men-share satu berita yang berkaitan dengan satu kebijakan, yang kemudian kebijakan itu dianulir. Tetapi si ibu ini belum update bahwa berita itu sudah dianulir. Nah, dia tetap men-share. Sorenya baru dia mengetahui bahwa berita itu sudah dianulir. Akhirnya dia hapus dari laman Facebooknya. Tapi sudah terlanjur itu menjadi bukti dan dia pun kena delik. Ya. Sempat mendekam juga lebih kurang setahun di penjara hanya gara-gara men-share, ya. Jadi hati-hati, ya, dalam menyampaikan berita. Kalau masih qila wa qala, katanya itu sebaiknya untuk diri kita pribadi saja, ya, jangan di-share kepada siapapun. Wallahu a'lam. Satu lagi, ya, supaya sama dengan majelis yang lain. Bab la'anallahu man la'ana walidayhi, ya. Allah melaknat siapapun yang melaknat kedua orang tuanya. Imam Bukhari berkata dengan sanadnya dari Abu Tufail, beliau berkata, Ali radhiyallahu anhu suatu kali ditanya, hal khassakumun nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nas kafah. Apakah Nabi SAW mengkhususkan buatmu
sesuatu yang tidak dikhususkan oleh seorang pun dari manusia-manusia yang lain. Ali menjawab, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nas. Ya, jawabannya negatif, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkan ya, kepada kami sesuatu yang tidak pernah dikhususkan kepada seorang pun. Illa, hanya saja atau kecuali ma fi qirabi saifi, kecuali apa yang tertulis kecuali apa yang ada di sarung pedangku. Tsumma akhraja sahifatan fa idza fiha maktubun. Kemudian Ali radhiyallahu anhu pun mengeluarkan selembar ya, catatan di mana di catatan itu tertulis la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapapun yang menyembelih bukan karena Allah. La'anallahu man saraqa manaral ard. Allah melaknat siapapun yang mencuri patok tanah. Ya, batas-batas tanah kan biasanya dipatok. Ya, ketika ada yang mencuri patok itu untuk supaya patok itu bisa dia pakai, atau dia curi patok itu untuk meluaskan tanah dia sendiri, ya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat siapapun yang melaknat kedua orang tuanya. Dan yang keempat, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat siapapun yang membantu orang yang bermaksiat. Apa arti laknat? Laknat artinya dijauhkan dari rahmat. Yang kita butuhkan untuk masuk surga adalah rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian yang bakal masuk surga hanya karena amalannya. Anda sendiri bagaimana ya Rasulullah? Aku pun demikian, kata Rasulullah. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Kesimpulannya, siapapun yang Allah masukkan ke dalam surga itu hanya karena rahmat Allah lah dia bisa masuk ke dalam surga. Bukan karena dia rajin sholat, rajin puasa, rajin ini, rajin itu, bukan. Tapi semata-mata karena rahmat Allah. Karena Allah tidak butuh sholat-sholatnya, Allah tidak butuh puasa-puasanya, Allah tidak butuh puasa kita, sholat kita. Kita sholat atau tidak sholat, Allah tetap maha besar. Hanya saja kalau kita rajin sholat, kita berpotensi mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita dapatkan rahmat Allah, kita pantas untuk dimasukkan ke dalam surganya. Nah, ini cerita panjangnya gitu. Jadi tidak otomatis sholat surga, bukan. Ketika kita rajin sholat, kita berpeluang dapat rahmat Allah. Kalau kita dapat rahmat Allah, kita berhak untuk dimasukkan ke dalam surganya. Nah, orang yang dilaknat adalah orang yang dijauhkan dari rahmat. Bagaimana dia bisa masuk surga kalau dia dilaknat sama Allah, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Jadi kata laknah, ya, kata laknat di dalam Al-Quran juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, maksudnya itu adalah dijauhkan dari rahmat. Tapi kalau itu dikaitkan dengan manusia, la'anallahu man la'ana walidayhi, ya, Allah melaknat siapapun yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, laknat yang dimaksud di sini, di kata laknat yang kedua ini adalah mencaci maki, ya, menghardik, ya, kedua orang tuanya, itu yang dimaksud. Ya. Jadi ketika kita berkata-kata kepada kedua orang tua, hendaknya dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang jelas, ya, supaya tidak ada tafsiran yang lain. Yang menyebabkan kedua orang tua kita tersinggung. Yang kita katakan sebenarnya baik, ya, tetapi penangkapannya salah, akhirnya marah-marah begitu. Nah, itu hindari, ya, kata-kata yang akan menjurus kepada multitafsir. Nah, jadi
Orang yang melaknat, yang suka mencaci maki orang tuanya, yang suka membentak-bentak orang tuanya, ya, suka mencela orang tuanya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wal iyadzu billah. Ya, jadi cerita Ali radhiyallahu anhu ini, ya, berarti Ali adalah sosok sahabat yang bisa mencatat, menulis, ya. Rata-rata orang Quraisy itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya, tetapi ada orang-orang tertentu dari kalangan sahabat yang bisa baca, bisa nulis, di antaranya Ali radhiyallahu anhu. Ya, dan di antaranya lagi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya, beliau adalah ahli hadis juga. Ya, seperti Abu Hurairah, ribuan hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Kenapa Abdullah bin Amr bin As bisa punya banyak hadis? Cerita Abu Hurairah, karena Abdullah bin Amr bin As bisa baca dan bisa nulis. Dia mendengar langsung beliau tulis. Kalau Abu Hurairah semata-mata beliau hanya menghafal apa yang beliau dengarkan dari Rasulullah. Beliau nggak bisa menulis. Abu Hurairah nggak bisa menulis, jadi hadis-hadis yang beliau riwayatkan ada di dalam otaknya semuanya gitu. Kapanpun ditanya, beliau bisa menjawabnya, bisa menyampaikannya dengan benar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini 4 hal yang ada di hadis ke-8, ya, di bab yang ke-8. Orang yang menyembelih selain dengan menyembelih bukan karena Allah, ya, bukan, maksudnya di sini bukan ketika menyembelih enggak baca bismillah, bukan itu maksudnya. Ya. Orang yang menyembelih tapi yang disebut Lata, Uzza gitu. Nah, itu yang dimaksud. Dan juga yang termasuk dzabaha li ghairillah, orang yang berniat menyembelih itu untuk berhala. Ya, walaupun baca bismillah, tetapi sebenarnya sapi yang disembelih itu untuk sesajen. Untuk apa istilahnya, ya, arung laut gitu ya. Untuk ditenggelamkan di laut sebagai sesajen gitu. Ya, itu sama, itu bagian dari dzabaha li ghairillah. Makanya hati-hati para panitia kurban, karena terjadi di beberapa tempat, ya, ada non muslim menitip kambingnya atau kerbaunya atau sapinya untuk disembelih oleh panitia kurban, tapi dia pesan kepalanya buat saya. Tanya dulu, untuk apa kepalanya? Mau dimakan, mau disop atau mau diapa? Enggak, saya mau bangun rumah. Kalau yang seperti itu tolak saja, ya, tolak saja, ya. Saraka manaral ard, ya, tadi sudah kita jelaskan, memindahkan patok tanah, ya. Kemudian la'ana walidayhi, ini yang sudah kita barusan jelaskan. Dan yang keempat, memfasilitasi orang yang bermaksiat adalah juga maksiat. Ya, kita tidak boleh memfasilitasi, melindungi pelaku maksiat. Ya, kalau dia memang harus dihukum, ya harus kita serahkan ke aparat hukum. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi hidayah taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.